Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan tuntutan aksi demonstrasi yang disampaikan masyarakat telah didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai tuntutan tersebut juga sedang dilakukan oleh pemerintah. Situasi sekarang ini kan sebenarnya kita ini kan bangsa Indonesia dikenal bangsa yang berbudaya ya, bangsa yang santun ya, sehingga sebenarnya semuanya semua pihak bisa menjaga diri ya untuk tidak terbakar emosi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya, karena semua masalah bisa dibicarakan dengan baik, bisa dikomunikasikan ya. Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya, dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah. Pemerintah bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis malam. Sekitar pukul 18.55 mahasiswa berdatangan ke Istana guna menyampaikan aspirasinya. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus Aris Marsudianto memastikan pemerintah akan berdialog dengan seluruh elemen. Hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu perwakilan mahasiswa. Mahasiswa, saya mahasiswa ini. Sidang Komisi Kode Etik Profesi memvonis demosi 7 tahun Bribka Rohmat, pengendara kendaraan taktis yang tewaskan pengemudi ojek online Alvan Kurniawan. iNews Prime segera kembali. Ratusan buruh dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat berdatangan untuk menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 Kamis siang. Para buruh tiba dengan membawa beragam atribut serba merah seperti bendera hingga spanduk. Sejumlah tuntutan disampaikan seperti reformasi pajak dan meminta negara memotong upah pejabat sebesar 50%. Menuntut kepada pemerintah terkait dengan penurunan pajak, lalu juga mengkritisi tentang arogansi pejabat ataupun dari aparat yang melakukan represivitas atau pembungkaman hak berdemokrasi atau menyampaikan pendapat. Lalu juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat, yaitu supaya menangkap para koruptor yang sampai dengan saat ini justru semakin banyak. Akibat unjuk rasa ini, sejumlah jalan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ditutup, sementara aparat kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Mereka menuntut transparansi hingga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi atau AMSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta pada Kamis siang. Mahasiswa pelajar dengan aparat kemarin kawan-kawan, sebab kalian tahu bahwa jika ada yang sadar tunjangan kalian diduga melebihi DPR ini, maka kalian akan menemukan masalah yang lebih besar lagi daripada masalah. Mereka membawa satu mobil komando dan spanduk tuntutan untuk transparansi tunjangan anggota dewan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di Jakarta. Aksi massa dikawal sejumlah aparat keamanan dari TNI Polri di lapis Satpol PP Jakarta. Unjuk rasa mahasiswa terpantau kondusif dan tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Tugu Tani. Dari Jakarta, Muhammad Revisandi, iNews melaporkan. Pemirsa, para aktivis hingga influencer mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan surat tuntutan 17+8 kepada anggota DPR.
Tuntutan 17+8 diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir, yaitu pada 5 September 2025. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila Gedung DPR RI Kamis siang. Perwakilan aktivis dan influencer yang hadir di antaranya adalah Abigail Limuria, Andovi De Lopez, hingga Jeremy Pauline. Penyerahan 17+8 diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre Rosiade turut menandatangani surat serah terima 17+8. Tapi soal siapapun yang datang, semuanya oke untuk datang. Kami juga warga, kami juga rakyat, kami juga berhak untuk datang. Ini di pintu DPR, seperti kata ketua, kan terbuka untuk semua. Ini bukan soal siapa dan kapan mau datang. Saatnya rakyat datang ke pintu DPR dan menyampaikan aspirasi. Saya tidak keberatan. Jalan yang sesuai tuntutan, yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri. Masukan aspirasi kita akan laksanakan. Pos polisi Satuan Lalu Lintas di Simpang 4 Pingit, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta menjadi sasaran pelemparan molotov oleh orang tak dikenal. Sementara itu kesal tak bisa gabung demo dengan temannya ke Jakarta, seorang pemuda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur nekat melempar bom molotov ke Pos Lantas Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Inilah rekaman kamera pengawas saat aksi orang tak dikenal berupaya melempar sebuah benda yang diduga bom molotov ke arah bangunan pos polisi di Simpang 4 Pingit, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta pada Kamis pagi. Pelaku yang mengendarai motor datang dari arah utara dan langsung berbelok kanan, lalu berhenti tepat di depan gerbang pos. Pelaku langsung menyalakan dan melemparkannya ke arah pintu pos polisi. Beruntung molotov yang dilempar tidak sampai meledak dan kobaran api juga tidak merembet mengenai benda sekitar. Untuk saat ini kepolisian baru melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi barang yang di situ, kemudian orang tersebut maupun motornya. Kita masih menunggu. Saat ini kasus dalam penyelidikan untuk memburu pelaku dan mengungkap motif yang dilakukan. Kesal karena tidak bisa berunjuk rasa dengan temannya ke Jakarta, seorang pemuda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur nekat melempar bom molotov ke Pos Lantas Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pelaku berinisial JRF nekat melemparkan bom molotov ke Pos Lantas di samping Jalan Surabaya Malang, tepatnya di Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Pelaku melempar 2 kali molotov dan mengenai ruang kapos setempat. Beruntung tidak sampai terjadi kebakaran. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal Polres Pasuruan bersama Polsek Pandaan berhasil mengamankan pelaku. Tersangka melakukan pelemparan molotov ke Pos Lantas Pandaan sebanyak 2 kali. Menggunakan molotov yang dibuat sendiri. Mirisnya, pelaku yang bekerja sebagai bartender kafe sempat mengunggah video aksi pelemparan molotov ke Pos Lantas melalui akun media sosial pribadinya. Tim Liputan iNews melaporkan.